Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebelum kita melanjutkan, kita membacakan satu pengumuman bahwa telah meninggal tadi pagi jam 3 pagi Bapak Ramli bin Usman, umur 70 tahun, berkediaman di Blok RR 55 dan akan dikebumikan di pemakaman IKMT di Asam Kumbang pada hari ini juga. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Al-Musabihin Tasbih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan sholat Idul Fitri 1434 Hijriah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di kemudian hari kelak. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya atas nama panitia Idul Fitri Masjid Al-Musabihin Tasbih menyampaikan tentang beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Bahwa Khatib Idul Fitri pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andos Haji Bahrul Saleh MA yang sudah berada bersama kita. Marilah kita simak bersama hikmah yang akan beliau sampaikan nanti untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Sholat Idul Fitri akan dibawakan oleh Ustadz Dr. Andos Haji Abdurrahman Jamil. Juga kami sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, para jamaah Masjid Al-Musabihin Tasbih, selama bulan Ramadan 1434 Hijriah kami telah mengumpulkan infak sedekah sebesar 267.660.500 rupiah, zakat fitrah, zakat mal sebesar 168.004.000 rupiah, fidyah 13.350.000 rupiah. Total seluruhnya 449.014.500 rupiah. Dan seluruh zakat fitrah maupun zakat mal yang serta fidyah sudah disalurkan kepada yang mustahak menerimanya. Selama bulan Ramadan panitia menyediakan buka puasa bersama dengan 200 sampai 250 porsi bubur dan lain-lain tajil yang ada. Kemudian iktikaf 10 Ramadan terakhir pesertanya bertambah dibanding tahun lalu, berjumlah 180 orang sampai dengan 250 orang. Alhamdulillah perkembangan kita di Masjid Al-Musabihin ini. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada para hamba Allah yang telah berinfak dan bersedekah selama kegiatan bulan Ramadan di Masjid Al-Musabihin ini. Allah Subhanahu wa taala yang dapat membalas kebaikan mereka. Amin ya rabbal alamin. Juga kami mewakili pengurus IKMT, Ikatan Keluarga Muslim Taman Setiabudi Indah, menyampaikan beberapa kegiatan rutin IKMT antara lain bahwa seperti pada biasa setiap Kamis malam Jumat diadakan beritan kaum bapak yang dilaksanakan dari rumah ke rumah sebagai mempererat tali silaturahim sesama kaum muslimin di komplek tasbih ini. Sedangkan pengajian kaum ibu setiap hari Jumat selesai ba'da sholat Jumat. Pengajian setiap Selasa malam dan Ahad subuh di Masjid Al-Musabihin. Pengajian tafsir setiap Selasa subuh dan Jumat subuh juga di Masjid Al-Musabihin. Kami juga menghimbau kaum muslimin dan muslimat komplek perumahan tasbih Taman Setiabudi Indah yang belum terdaftar sebagai anggota IKMT dapat mendaftar di sekretariat IKMT Masjid Al-Musabihin Tasbih. Kami juga sampaikan juga yang sudah membayar tanah wakaf pekuburan Asam Kumbang baru berjumlah 430 kepala keluarga. Bagi yang belum dapat menghubungi sekretariat IKMT Masjid Al-Musabihin,
baik pengurus IKMT maupun panitia Ramadan dan Idul Fitri mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi para jemaah yang turut serta membantu baik material berupa infak maupun moral selama bulan Ramadan. Juga kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh jemaah, mungkin ada kata-kata kami tidak pada tempatnya dan sikap kami yang tidak berkenan di hati sekalian, lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Pada kesempatan ini tidak lupa kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1434 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah, kami mengingatkan kembali para jemaah niat sholat Idul Fitri. Usolli sunnatal Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya sengaja sholat sunat Idul Fitri 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Sholat dilaksanakan untuk 7 kali takbir untuk rakaat pertama dan 5 kali takbir pada rakaat kedua. Bacaan di antara takbir subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allah akbar, Allah akbar walillahil hamd. Demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan. Atas nama panitia kami mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada para jemaah serta perhatiannya apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat banyak kekurangan. Mudah-mudahan kita dapat terus memperbaikinya di masa-masa yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para jemaah untuk dapat berdiri meluruskan saf, mana saf yang kosong di depan segera diisi karena pelaksanaan sholat akan segera kita laksanakan. Demikian. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون والمسلمات رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، صدق الله العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, hari ini kita kembali merayakan Idul Fitri. Sebagaimana tahun yang lalu, hari ini adalah
penuh berkah, berakhirnya tarbiyah rabbaniyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebulan lamanya kita melakukan tarbiyah Ramadan dengan menunaikan puasa, salat qiyamul lail, tilawatil Quran, zikir dan doa, mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Kita sangat berharap pada hari ini kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang dijanjikan Allah mendapatkan kemenangan, menang atas finalnya hawa nafsu kita, menang atas lemahnya godaan setan terhadap diri kita, menang atas semua kegelisahan yang mempermainkan perasaan kita, dan menang atas ketidakberdayaan dan kemalasan yang senantiasa ada dalam diri kita. Sudah selayaknya pada hari ini kita semua bergembira, berbahagia, gembira karena telah berhasil menunaikan semua kewajiban ibadah Ramadan, berbahagia karena kita menjadi manusia yang baru keluar atau kembali kepada fitrah. Insya Allah kita semua bersih kembali seperti bayi yang dilahirkan. Saudaraku hadirin yang berbahagia, di awal pagi hari ini mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang Allah berikan. Tentunya nikmat itu tidak bisa dihitung mulai dari yang apa yang kita pergunakan. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ketika kau hitung nikmat yang kuberikan kepadamu, kata Allah, kalau seandainya lautan itu dijadikan sebagai tinta, pepohonan kayu itu dijadikan sebagai pena, ternyata lautan itu akan habis, pepohonan kayu itu akan habis, tapi namun nikmat tidak dapat untuk kita catat berapa yang sudah kita habiskan lewat kehidupan ini. Selawat berangkaikan salam sama-sama kita persembahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga harapan kita mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Hadirin yang berbahagia, di pagi hari yang mulia ini yang hikmah dan penuh berkah ini, mari kita memperbanyak kembali syukur kita kepada Allah seraya terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, bermujahadah dalam melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Pada kesempatan ini juga bersama-sama kita agungkan asma Allah dengan memperbanyak takbir dan tahmid, tahlil dan tasbih sebagai ungkapan rasa syukur dan sukacita, menenggelamkan diri dalam suasana kemenangan. Setelah sebulan lamanya kita melaksanakan ibadah puasa sebagai manifestasi ketakwaan, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang dikurniai dan kefitrahan dan mampu meraih derajat muttaqin pasca tempaan selama Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudaraku seluruhnya yang dimuliakan Allah, baru saja kita telah menunaikan sholat Id secara berjamaah. Ini pertanda bahwa hari ini adalah beberapa hari ke depan suasana hari raya Idul Fitri akan kental terasa. Kunjungan bersilaturahmi antara sanak kerabat, handai tolan, juga kepada para sahabat berlangsung penuh khidmat, penuh sukacita, saling bermaafan sebagai inti silaturahmi. Berlebaran telah menjadi suatu tradisi yang mengalir bagaikan air. Kiranya kita patut membanggakan tradisi mulia ini. Setidaknya ego diri, kesombongan pribadi untuk mengakui kesalahan kepada sesama yang tertutupi dengan tradisi ini. Gampangnya jika di luar suasana Idul Fitri kita masih merasa malu, canggung untuk meminta maaf, maka pada suasana lebaran ini luapan emosi keangkuhan diri bisa sejenak kita ledakan bersama. Dalam kedinasan contohnya, atasan tidak lagi canggung mengakui kekhilafan pada bawahannya. Para guru tidak perlu sungkan meminta maaf kepada muridnya. Mereka yang lebih senior, lebih tua, tidak usah malu bermaafan dengan mereka yang lebih junior atau lebih muda. Dalam keluarga juga demikian, orang tua dengan putra-putrinya saling bermaafan. Dalam suasana lebaran semuanya berkesempatan untuk tidak malu meminta maaf atas kesalahan masing-masing. Alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah kita punya tradisi mulia ini, meski sebenarnya tradisi seperti ini tidak terbatas dalam suasana lebaran saja. Saudaraku yang dimuliakan Allah,
Satu lagi, wahai kaum muslimin sekalian, tradisi yang saling memaafkan, tradisi pengakuan kesalahan kepada sesama ini ternyata sekaligus menjadi perbedaan antara Islam dengan agama yang mengharuskan pengakuan kesalahan atau pengakuan dosa hanya kepada orang yang disucikan. Islam tidak demikian. Semua manusia sama. Semua manusia pernah melakukan dosa. Tidak satu pun manusia kecuali baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-maksum yang terlepas dari kekeliruan juga dosa. Inilah hakikat tradisi fitri yang sangat mulia. Sesuai dengan judul khutbah kita pada pagi hari ini yang mulia, hadirin yang berbahagia, itulah yaitu untuk menjadikan manusia yang insan kamil. Tentunya akan kita mulai dari diri kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Islam selalu memandang bahwa manusia adalah makhluk yang suci, dilahirkan dalam keadaan suci dan bisa kembali kepada kesuciannya. Karena itu Islam selalu memandang positif dan optimistik kepada manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan sendiri dalam Al-Qur'an bahwa manusia makhluk yang paling baik dan paling sempurna. Dalam Al-Qur'an surah At-Tin ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Namun Islam juga memberi catatan tentang kelemahan manusia, dan manusia dijadikan bersifat lemah sesuai dengan ayat Allah dalam surah An-Nisa ayat 28, wa khuliqal insanu dha'ifa. Kelemahan manusia di sini adalah kelemahan jiwa. Manusia mudah tergoda untuk berbuat dosa dan mengotori kesucian jiwanya. Kelemahan inilah yang membuat manusia keluar dari kesejatiannya sebagai makhluk yang suci dan mulia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dengan demi memahami tradisi Idul Fitri seperti di atas, lantas kita bisa melihat benang merah antara tradisi dan hakikat makna Hari Raya Idul Fitri. Ada keterikatan antara keduanya. Hari Raya Idul Fitri sebagai puncak pelaksanaan ibadah puasa memiliki makna yang berkaitan erat dengan tujuan yang akan dicapainya kewajiban berpuasa Ramadan. Secara etimologi kebahasaan, ungkapan Idul Fitri sendiri terdiri atas dua suku kata, Id dan Fitri. Kata Id terambil dari bahasa Arab yang memiliki banyak arti. Bisa berarti sesuatu yang terjadi berulang-ulang. Id juga berarti kebiasaan. Ia terambil dari kata adda. Selain itu, makna Id juga berarti kembali. Dari atas kata adda, jika tersambung dengan kata selanjutnya yakni Fitri, maka Id yang terakhir yaitu kembali menjadi makna yang sangat pas dan relevan dengan tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan ibadah puasa. Maka Idul Fitri berarti hari raya kesucian atau hari raya kemenangan, yakni kemenangan mendapatkan kembali mencapai kesucian fitri. Kefitrahan atau kesucian diri inilah yang menjadi asal kejadian setiap manusia tanpa terkecuali. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sebagaimana dimaklumi bersama, ibadah puasa merupakan sarana pensucian diri. Tentu saja apabila dijalankan dengan penuh kesungguhan dan ketulusan serta menyadari tujuan puasa itu sendiri. Berkaitan dengan asal kejadian manusia, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak yang dilahirkan adalah dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Penegasan yang berkenaan dengan kesucian bayi juga dinyatakan dalam sebuah hadis yang lain yang mengatakan bahwa seorang apabila meninggal maka ia dijamin akan masuk ke dalam surga. Lebih jelas lagi, Al-Quran menegaskan bahwa manusia diciptakan Allah dengan naluri beragama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidak wajar alias melenceng dari fitrah. Hal itu terjadi karena faktor luar atau lingkungan, maka hendaklah segera kembali dari lingkungan yang merusaknya menuju kefitrahan dari Tuhan yang telah menciptakan. Di dalam Al-Quran Allah menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim,
fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ar-Rum ayat 30. Saudaraku yang dimuliakan Allah, termasuk dari fitrah yang sekaligus menjadi naluri utama, manusia adalah naluri menyembah. Hal itu disebabkan secara alami sejak lahir manusia sudah membawa perjanjian primordial untuk hanya menyembah kepada Allah. Naluri ini jika disalurkan secara benar akan mengarah apa saja, sehingga yang dihadapi manusia bukan persoalan tidak menyembah Allah, tetapi terlalu banyak yang disembah. Inilah sebabnya kenapa kredo Islam dimulai dengan negasi atau nafi, ilahi, tiada Tuhan, yaitu untuk membebaskan diri dari segala ancaman kepercayaan kecuali Allahu Akbar, yaitu kesucian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu setiap kepercayaan akan mempermudah. Kalau kita percaya kepada sebuah cincin yang kita mendatangkan rezeki, misalnya secara a priori kita telah kalah dengan cincin tersebut, dengan sendirinya kita jadi lebih rendah dari batu yang ada dalam cincin tadi. Inilah yang disebut syirik, yakni menempatkan diri tidak sesuai dengan rencana Allah sebagaimana makhluk yang tertinggi. Dari sini bisa dipahami kenapa syirik menjadi dosa yang paling besar. Saudaraku yang dimuliakan Allah, selain itu manusia dengan kesucian asalnya primordial terkadang mudah terjerumus dan tergelincir dalam dosa, sehingga menjadikan dirinya tidak suci lagi. Meminjam istilah sastrawan terkenal, dan kesucian ini diistilahkan dengan surga atau paradiso, suasana jiwa tanpa penderitaan. Sedangkan dosa sebagai kondisi jiwa yang tidak membahagiakan diistilahkan dengan inferno atau neraka. Karena itu bulan Ramadan yang berarti pensucian diistilahkan dengan purgatorio atau pensucian jiwa. Orang yang menjalankan ibadah puasa sesuai dengan tuntunan, maka dengan kesendirian akan dapat mengembalikan jiwanya kepada kesucian atau paradiso, yaitu kebahagiaan karena tanpa dosa. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kemudian setelah kewajiban puasa Ramadan dijalankan dengan baik, Al-Quran lantas menganjurkan setiap orang bermain untuk bertakbir, mengagungkan asma Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah menghendaki yang mudah bagimu dan tidak ingin mempersulitkan. Ia menghendaki kamu mencukupkan jumlah bilangan dan serta mengagungkan Allah serta memberi petunjuk kepadamu supaya kamu bersyukur. Dengan anjuran bertakbir tersebut seperti seorang muslim yang telah menjalankan ibadah puasa diasumsikan berada dalam kemenangan atau kesucian, sehingga yang ada hanya Tuhan, yang lain dianggap tak ada kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, tidak melihat orang besar karena bajunya baru. Allahu Akbar, tidak melihat orang karena hartanya banyak. Allahu Akbar, tidak menganggap orang besar karena jabatan dan kedudukannya. Allahu Akbar, tidak menilai segala sesuatu selain yang besar yang dia milikinya. Allahu Akbar, tidak pernah menganggap dirinya sendiri besar. Saatnya kita rendahkan di sisi Allah, kita hina di hadapan Allah karena banyaknya dosa dan yang kita perbuat dalam hidup dan kehidupan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah makna filosofi kalimat takbir, menyatakan dengan sebenar-benarnya kebesaran Allah, tidak sekedar terucap melalui lisan, tetapi diyakini dengan hati yang paling dalam dan dipraktekkan dalam amalan sehari-hari. Keyakinan semacam ini tidak akan pernah terwujud tanpa sebelumnya meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
meyakini hakul yakin bahwa Allah Maha mengetahui tentang apa saja yang akan dan sedang telah kita lakukan. Itulah beberapa pelajaran inti dalam ibadah bulan Ramadan. Hadirin yang berbahagia, semoga kita termasuk orang yang bisa kembali kepada fitrah manusia dan terlatih mengendalikan diri setelah kepergian bulan Ramadan tahun ini, tetapi menepati kehormatan sebagai sebaik-baik makhluk dan tidak akan merosot menjadi makhluk yang paling rendah akibat tidak kuasa menahan godaan yang selalu mengintai. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Ramadan yang kita kerjakan akan mengantar kita ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu la'allakum tattaqun. Hari ini saya mengajak diri saya dan kita semuanya, mari kita sama-sama merendahkan diri dimanapun kita berada. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Muhammad itu diangkat Allah sebagai kekasih Allah. Ada dua hal sifat yang diangkat Allah di dalam diri Muhammad. Yang pertama, Muhammad adalah pemalu, menikmati rezeki yang Allah berikan kepadanya. Sementara itu nilai ibadahnya kecil. Padahal kita tahu bahwa Rasulullah itu adalah sebagai maksum. Bahkan satu ketika Aisyah mendengar Rasul, ya Rasul, bukankah kau maksum? Kenapa sampai begitu beribadah? Rasul marah, ya Aisyah, aku tidak mau dengar sedikit bahasa itu. Aku tidak pantas untuk melaksanakan suatu ibadah sekecil ini. Sementara itu luar biasa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat Muhammad adalah tawadu, yaitu rendah hati. Saudaraku, tidak pernah sedikit pun melintas dalam hati Rasul merasakan bangga pada Rasulullah ketika memimpin kota Makkah dan Madinah, baik itu lawan ataupun yang namanya saudara, hanya mengedepankan akhlakul karimah. Wajarlah Muhammad Allah diangkat dalam Al-Quran, diangkat Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, kaulah akhlakul karimah yang paling terbaik di seluruh penjuru dunia ini. Tentunya harapan kita bersama hadirin, mulai hari ini mari sama-sama kita buangkan sifat kearoganan, mari kita buangkan sifat ketakaburan, mari kita buangkan sifat yang namanya menunjukkan kehebatan dalam kehidupan ini. Sama adalah kita semuanya hadirin yang berbahagia. Yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini, tentunya kita punya orang tua ketika dulu masih berdampingan dengan kita, ketika mama kita masih berdampingan. Setelah nanti khotib turun dari mimbar ini, mereka akan pulang ke tempat masing-masing. Tentunya mereka ada yang menangis, ada yang mengatakan, wahai anakku sayang, mama akan kembali, tidak akan pernah lagi kembali selama-lamanya. Hanya mama saja mengharapkan dari kalian, tolong doakan mama. Nah, kalian bermacam pakaian yang kalian pakai, tapi mama cuma mengharapkan kain kafan yang bolong-bolong ini. Wahai anakku sayang, 9 bulan 10 hari kalian kekandung dalam rahim ini. Nah, ketika melahirkan kalian, menghantar kalian ke dunia ini, tapi sementara itu satu pun kalian tidak pernah mendoakan mama akan kembali hari ini nak buat selama-lamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Siapa hati yang tidak rendah hari ini, saudaraku, yang mereka seluruh penjuru dunia yang telah berpulang ke rahmatullah, kembali nantinya setelah turun khutbah dari mimbar ini, kembali mereka baik dihisab kembali, dihitung kembali sampai kapan? Tentunya sampai dunia kiamat. Tentunya kita akan menyusuli Bapak hadirin yang berbahagia. Justru karena itu mari Pak, dengan harapan yang paling rendah dalam mimbar ini, mengajak kita semuanya, mari kita sama-sama mengulurkan tangan, mengangkat tangan untuk berdoa kepada Allah. Ya Rabbi, ampunkan dosa ayah dan ibunda kami. Kalau dulu ya Allah kami bisa berpapasan dengan ayah dan ibunda, bisa kami melayani mereka ya Allah, tapi hari ini tiada lagi. Mereka akan pulang selama-lamanya ya Allah. Berikan mereka keampunan ya Rahman, yang telah membesarkan kami, yang telah mengajari kami, yang telah memperjuangkan kami, sehingga kami jadi manusia-manusia yang sempurna hari ini ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku yang dimuliakan Allah, inilah khutbah kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semua hati kita bisa diketuk lewat khutbah ini. Semoga kita menjadi orang yang fitrah hari
Jangan kita kotori diri ini, saudaraku. Kita tidak tahu bahwa kehidupan ini untuk tahun 2014 sampai atau tidak, saudaraku. Karena kehidupan ini adalah sandiwara. Al-mautu babun wa kullu nasu dakhilun. Mati itu adalah pintu. Setiap manusia akan masuk pintu itu. Hari ini kita lihat masih banyak lagi orang di jalan raya yang memasang bendera, berarti berpulang ke rahmatullah. Subhanallah, kita tidak mampu apa-apa. Hanya kita mengulurkan dan bermunajat kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, ya Rabbi, semoga amal ibadah kita selama sebulan penuh, baik siang ataupun malam, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga khutbah yang singkat ini, saudaraku, saya minta maaf lahir dan batin, dan kepada kita semuanya saya mendoakan semoga kita diberikan Allah semuanya kesehatan, dijauhkan Allah bala dari keluarga kita, semoga anak-anak kita menjadi anak-anak waladan solihah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin yang berbahagia, untuk mengakhiri khutbah ini marilah kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ayah dan ibunda kami. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang mengabdi kepadamu, ya Allah. Ya Allah, hindarkanlah dari kami segala mala bahaya yang dapat merusak akidah kami. Jauhkan kami dari segala perbuatan yang menimbulkan bala. Berikanlah kami kekuatan lahir dan batin, ya Allah, menghadapi segala ancaman kesulitan melingkari kehidupan kami. Ya Allah, Engkaulah yang maha tahu. Saat ini bangsa kami menghadapi cobaan darimu dengan berbagai bencana yang melanda kami. Bimbinglah kami, ya Allah, dan bimbinglah para pemimpin-pemimpin kami agar tidak jauh dari syariat-Mu, menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai satu-satunya pedoman hidup kami, dan menerapkan secara kafah sempurna dalam kehidupan kami sesuai dengan tuntunan-Mu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, peliharalah generasi muda kami dari segala pengaruh-pengaruh buruk dan dapat merusak masa depan mereka. Jadikanlah mereka generasi yang islami, generasi yang takwa melaksanakan segala perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Rahman, pada pagi hari ini, ya Allah, kami merendahkan tangan kepada-Mu. Tidak ada jalan kecuali kami bermohon kepada-Mu, ya Allah. Terimalah amal ibadah kami, ya Allah. Terimalah puasa kami, ya Rahman. Terimalah salat qiyamul lail kami, ya Allah. Terimalah tahajud kami, ya Allah. Terimalah sedekah kami, ya Allah. Ampunkan dosa kami, terutama ayah dan ibunda kami. Akan pulanglah mereka, ya Allah, ke tempat mereka, ya Rahman. Berikan ke mereka, ya Allah, kelapangan kuburnya. Berikan mereka, ya Allah, keampunan-Mu, ya Allah. Tempatkan mereka, ya Rahman, di surga-Mu, surga Firdaus. Jadikan mereka daripada taman surga, ya Allah. Ya Rabbi, ya Maulana, ya Mujib as-Sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa
Jadi dia kita berseluruh atau apapun ya. Ayo, jalan. Ayo, Pak. Sini
Mulai gerimis. Saya udah netes terus udah. Aku begitu Ar-Rahman. apa ya Ar-Rahman ini, Mulai netes. ini akhirnya nanti gawat ini gue bikin. Gawat ini gue bikin. Aduh, Ar-Rahman, Masya Allah. Din, mari Din, jangan Sambil sholat sambil nanya. Ternyata Thomas toh kakinya terpijak. Dia kan sebelah, dipijaknya kakinya. Sempat juga ditanya saya. Atau bukan Dan dia ngomongnya. Macam mana lagi? Ada rusuh. Tapi dia nyariin saya nggak dapat. Saya di balik bunga sini saya. Saya dulu lah ya. Diberesin dulu. Oh iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi alhamdulillah ya, puas kita ya. Puas kita apa kegiatan Selesai. Ramadan kita. Iya. Kendala itu tidak ada, Ya. antisipasinya ada. Nah, itu ya biasa. Itu biasa itu. Di mana yang ada yang sempurna? Nggak ada itu. Inilah kalau rumah tadi berdampingan dengan masjid. Siap sholat Id, siap sholat Idul Adha, mampir kemarin. Sampai sholat apa tadi? Idul Adha. Ya, adik. Cepat kali ya. Aku kalau cepat kali gitu. Coba.